Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum Pak Priyo. Gimana kabarnya hari ini? Ya, Waalaikumsalam Pak Saroni. Alhamdulillah semuanya baik Pak. Iya, ini gimana? Ini kayaknya sudah lama nih kita sudah nggak ngobrol-ngobrol, jarang Iya, berkomunikasi nih. Alhamdulillah. Kemarin Pak Priyo kabarnya mau pengen ngobrol-ngobrol deh dengan saya gitu ya berkaitan dengan Iya. permasalahan-permasalahan nih. Katanya ada masalah nih yang Pak Priyo rasakan Heeh. ya. Gimana itu? Ya, Betul Pak. Iya, betul ya. ini Alhamdulillah ini Pak Saroni menghubungi dan wah rasa kangen saya ini luar biasa sekali sama Kanda Saroni ini, Alhamdulillah. Kakanda Ya, saya ini. Iya, sama jadi saja nih Pak. memang betul ini Pak, saya ada beberapa hal yang Hmm. kepengen cerita dan ingin proses Ya, coaching ini terjadi gitu ya, Pak. Masalah ketika di sekolah ini Pak, saya ya, menemukan ya. beberapa yang saya anggap itu menjadi keresahan begitu Pak. Nah, saya Keresahan ya. merasa dengan saya Hmm. sharing dengan Bapak ini, saya jadi seperti punya tempat untuk curhat gitu Pak. Oh gitu. Kalau boleh tahu nih, Tuh. apa nih kira-kira yang Pak Priyo rasakan tentang situasi di sekolah saat ini nih? Iya. Ya, saya ada keresahan Pak, jadi saya merasa Iya ya. prihatin, saya Mhm. merasa bahwa kondisi sekolah itu perlu adanya perubahan, bagaimana etos kerja Mhm. guru-guru itu sepertinya terlihat agak sedikit cuek gitu Pak ya terhadap kondisi Cuek sekolah, ya. kondisi siswa, Mhm. betul. Sehingga saya di sini kan notabene guru baru Pak, jadi baru sekitar setahun, di mana di Mhm. sekolah Mhm. sebelumnya saya punya etos kerja yang agak sedikit disiplin, tiba-tiba di sini saya shock gitu Pak melihat etos kerja yang Oh, seperti ini, begitu Pak. sampai shock segitu ya? Sampai segitunya shock gitu ya? Iya, kaget gitu Pak. Iya. Oh iya iya. Iya iya. Heeh. Mhm. Jadi kayak gimana nih? Kalau melihat peran Pak Priyo nih dalam tim guru tuh biasanya seperti apa sih? Seperti sampai Bapak tuh merasakan sampai shock begitu gimana nih maksudnya itu? Heeh, arahnya tuh. Ya, kalau biasanya kan saya termasuk bisa dibilang guru yang rajin begitu Pak. Jadi datang Masya sebelum murid Allah, ya ada, alhamdulillah. kemudian kadang satpam belum datang, saya sudah datang di situ, saya bantu tukang Mhm. sapu untuk membersihkan lingkungan sekolah begitu. Oh yang Dan tadi mungkin di saya sekolah ini kan oh sebelumnya, tadi hmm, maaf Pak Priyo, tadi berarti memang Pak iya, Priyo ini di situ baru ya artinya di sekolah itu. Sebelumnya di sekolah iya, sebelumnya kan seperti itu bukan gimana gitu ya? betul. Jadi ya mungkin manusiawi mungkin Pak ya, di mana kita Heeh. merasa satu kondisi itu tidak sama dengan kondisi sebelumnya, maka disitulah terjadi satu perbedaan habituasi ya Pak ya, perbedaan Oh iya iya. kebiasaan begitu. Nah mungkin Iya iya. saya juga masih dalam proses adaptasi, saya juga menyadari, cuman ada beberapa hal yang menjadi pola pikir saya tentang Mhm. idealisme saya sebuah pembelajaran itu seperti apa. Nah, Mhm. norma-norma itu kadang yang menggelitik saya untuk, aduh harusnya nih sekolah nih Mhm. seperti ini loh, anak-anak bisa loh, Iya mereka iya. itu Iya iya. berprestasi, mereka punya Mhm. potensi, begitu Pak. Iya. Iya. Kalau ngelihat dari penyebab utamanya nih, kurangnya tim kerja Pak Priyo di sekolah Bapak ini D1 ya, D1 Panjang Utara Iya, itu. betul. Kurangnya rasa tanggung jawab dan disiplin kehadiran itu apa sih sebenarnya penyebab utamanya itu? Kira-kira? Kalau saya telaah secara sekilas ya Pak ya, karena kan saya juga baru di sini, saya melihat mengenai etos kerja yang memang sudah Hmm. turun-temurun begitu Pak. Jadi memang dari zaman dulu itu mereka juga diajarkan oleh para guru-guru yang sudah purna itu ya seperti itu begitu. Jadi mereka datang mungkin ketika bel Mhm. masuk sudah berbunyi, kemudian Iya. mereka juga pulang. Kadang mereka nganggap kalau sudah bukan jamnya itu ya sudah mereka udah nggak ada tanggung jawab lagi dan Iya iya. mereka tinggalkan begitu saja. Padahal kadang-kadang juga guru bidang studinya juga mungkin berhalangan begitu. Jadi ya Hmm. saya merasakan keresahan begitu Pak. Oh. Itu artinya memang itu yang keresahan yang dirasakan Pak Priyo ya berkaitan dengan Betul. persoalan disiplin itu ya. Oh.
Iya, betul, Mhm. Pak. Jadi kalau ngelihat dari kan tadi keluhannya misalnya tadi kan ini Pak, berarti salah satu keresahan yang paling mendalam nih yang Bapak Betul, Prioni Pak. rasakan kalau ketika Siap, melihat betul. rekan-rekan senior, kemudian tadi disampaikan tidak mendukung kegiatan, ya kurang mensupport lah ya kegiatan siswa yang tadi Bapak sampaikan. Kalau karena Bapak ini kan punya latar belakang sebelumnya nggak seperti itu, yang mungkin sekolah sebelumnya disiplin gitu ya. Tiba-tiba bertemu dengan kawan rekan kerja yang seperti itu, apa nih kira-kira yang mungkin yang perasaan yang paling mendalam nih ya, seperti itu ya. Ya, sebagai seorang tenaga pengajar, Pak, tentu saja saya ingin output dimanapun tempat saya Oh bekerja, iya ya. mengajar, mengabdi, itu memiliki Mhm. output yang baik begitu, Pak, dengan Betul betul betul. kondisi iklim pedagogis yang juga baik begitu. Itu yang Hmm. saya coba untuk usahakan terus begitu, Pak. Oh gitu ya. Kemudian sebenarnya dengan permasalahan ini sebenarnya nih, selain tadi yang Bapak sampaikan apa ada ini kira-kira harapan Bapak Prioni, harapan terhadap perubahan yang ingin terjadi di sekolah tuh idealnya seperti apa ya kira harapannya kira-kira gitu? Ya, idealnya kalau harapan saya, ya kita semua sebagai seorang tenaga pengajar ya Pak ya, kita Mhm itu mhm. memiliki eh, etos kerja tentang Etos kerja ya. bagaimana cara mengajar yang baik begitu, Mhm. bahwa setiap yang kita ajar itu kalau di sekolah itu kan manusia, artinya yang Betul. manusia itu memiliki nilai-nilai, memiliki perasaan, memiliki hal-hal yang dapat diceritakan, yang mana itu Mhm. bisa terjadi, itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif jika kita juga mendidiknya secara positif, melalui teladan, melalui guru itu kan digugu dan ditiru ya Pak. Bagaimana Betul betul jika betul. seorang anak itu akan berkembang baik ya berarti gurunya dulu harus baik gitu. Bahkan ada Mhm. pepatah yang mengatakan jika guru kencing berdiri maka muridnya akan kencing berlari seperti itu Pak. Jadi ya Mhm. saya khawatir saja bahwa anak-anak ini akan ikut ke tren dan kebiasaan juga etos-etos yang kurang begitu positif begitu Pak. Iya ya. Iya iya. Oke, ini memang seperti menunjukkan supaya kita sebagai guru yang profesional ya, yang memiliki keinginan yang idealis tentunya kan ya seperti itu ya. Kita agak lebih mendalam nih ya, kalau melihat dari Siap siap Pak. harapan dari Pak Priyo ini artinya bahwa apa saja sih yang lebih spesifik nih kendala yang Pak Priyo hadap ini dalam bekerja sama dengan guru-guru senior itu yang kendalanya lebih spesifik apa nih kira-kira yang kalau boleh ingin tahu kan ya disampaikan sih seperti itu. Baik, Hmm. kalau yang sudah saya usahakan itu memang beberapa guru saya ajak sharing dari hati ke hati Hmm. begitu. Tapi ya memang tanpa mengesampingkan nilai-nilai etika dalam Ya, profesionalisme kita, eh, ada beberapa yang memang sudah menjadi tabiat ya Pak ya. Ada juga yang sudah ya. mungkin ada yang bisa dirubah karena faktor ikut-ikutan, namun juga ada yang memang sudah terbentuk turun temurun begitu. Jadi sepertinya akan susah untuk diarahkan. Namun di sini saya juga merasa ada sedikit titik terang ketika saya berbicara dengan para adik-adik saya yang lebih Hmm. junior gitu, Yang guru-guru junior ya. yang masih Hmm. muda, ya yang berpikirannya kurang lebih memiliki frekuensi yang tidak jauh berbeda dengan saya, Pak, gitu, Pak. Tapi artinya memang di sekolah itu walaupun kita melihat dari guru-guru yang lebih banyak pengalamannya gitu ya, kemudian yang bahasa tadi senior, tapi artinya ada harapan Mbak ya bahwa di sekolah Bapak juga ada yang teman-teman yang memang secara berpikirnya nggak jauh beda dengan Pak Priyo, artinya yang sebagai modal dasar ya dengan Pak Priyo untuk melakukan perubahan lah seperti itu ya, seperti itu. Kemudian Betul, betul, Pak. kira-kira ini apa nih Pak Priyo, bagaimana nih sikap dan perilaku guru-guru yang kata Bapak tadi itu guru senior gitu ya, atau yang punya banyak pengalaman untuk mempengaruhi lingkungan kerja di sekolah tuh gimana nih kira-kira? Bagaimana sikap para guru-guru nih? Kan ada pengaruhnya gitu kan akibat dari Betul. perilaku guru yang seperti itu.
Betul. Jadi memang, untuk yang perilaku-perilaku seperti itu, guru-guru muda juga sebenarnya mereka inginkan sesuatu yang baik ya. Bukan berarti, Iya, hal-hal yang sudah diwariskan itu buruk semua, tapi, saya tetap berusaha untuk, mengkondisikan bahwa mereka tidak boleh berpikiran apapun yang sudah diwariskan itu buruk, tapi iya, dunia iya, pendidikan itu terus berubah, etos kerja betul, terus iya, berubah. Kalau dulu iya, kita menghukum anak dengan memukul dengan rotan, memukul dengan kemoce, mungkin kalau masih zaman dulu itu masih dibiasakan dan itu udah menjadi hal yang umum. Tapi iya, untuk iya, zaman sekarang, saya sudah mulai mengajak untuk kawan-kawan, mengajak untuk mengajar dengan cara-cara yang kekinian, cara-cara heeh, yang mendekati pendekatan anak iya, dengan baik begitu, iya, sehingga iya, terjadi satu kedekatan emosional yang baik juga antara guru dengan para peserta didiknya begitu Pak. Dan alhamdulillah respon adik-adik atau yang sebaya itu iya, alhamdulillah positif begitu. Jadi saya mhm, masih melihat bahwa oh ini masih bisa ada harapan gitu, ada harapan untuk bisa iya, diusahakan begitu Pak. mhm. Tentunya kalau kita ngelihat dari kan karena kata ini kan sekalian keterkaitan ya, kalau nggak istilahnya ketika guru yang seperti ini akan berefek juga dong kepada siswa, ya kan ya? Ada dampak, paling Betul, tidak kan betul. ada dampak yang kepada siswa. Kira-kira menurut Betul Pak Pak. Priyo nih yang Bapak rasakan nih apa nih dampak dari kurangnya kalau kita nih kurang ya, mungkin kerjasama sudah berjalan tapi kurang ya, artinya kurang maksimal ya. Kalau berdampak kepada kegiatan siswa atau pada output siswa gimana nih untuk siswa kita gitu, efeknya gitu? Ya, menjadi satu keprihatinan bagi saya ketika itu sudah menjadi satu kebiasaan, menjadi habituasi, menjadi habit, Iya, dan murid itu akan memaklumi ketika jam bel masuk itu, misalnya jam 7.15 itu jam bel masuk, dan si murid ini sudah mengetahui karakteristik guru yang seperti itu dengan etos kerja yang buruk. Maka ketika iya. saya tanya, nak kenapa kok kamu datangnya terlambat? Ah sudah pak, itu biasanya guru juga jam segitu belum datang pak. Guru biasanya datang jam Mhm. sekian, jam sekian, jam sekian gitu. Jadi saya juga Oh gitu, sebagai tenaga dampaknya gitu pengajar ya? di sana, iya melihat, aduh nak, salah kamu loh nak. Ada atau tidak Mmm, ada guru, sekolah itu punya peraturan. Artinya ketika iya, jam 7.15 bel itu berbunyi, kamu sudah harus bersiap untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar hari itu. iya Maka betul. tolong dirubah ya bahwa segala sesuatu itu ada yang baik dan ada yang buruk. Jika sesuatu yang buruk itu tolong dirubah supaya menjadi lebih baik lagi. Begitu, Pak. Jadi ya mulai ke arah hal-hal yang kecilnya seperti itu dan masih banyak lagi yang lain sih yang sebetulnya bisa kita kupas gitu, Pak. Baik, oke kita untuk ini lagi Pak, kan dampak tadi itu kalau kita menilai daripada kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian disiplin, kehadiran guru yang tadi katakan guru-guru senior tadi itu, kalau kita melihat dari skala nih Pak, bagaimana nih skala Bapak Priyo menilai nih tingkat tanggung jawab dan disiplin kehadiran guru senior pada skala kalau kita lihat dari tentang 1 sampai 10 tuh di angka berapa itu Pak? Mhm. Untuk saat ini mungkin saya bisa beri nilai itu di skala di 5 Pak. 5 Jadi, ya? ya betul, tapi kalau untuk guru-guru yang mungkin, lebih muda begitu, Mhm, itu, saya berani untuk, menegur begitu, untuk mhm, memberikan saran, untuk sekedar sharing begitu. mhm. Itu di angka 6 sampai 8 begitu, Pak. Jadi Oh alhamdulillah gitu ya? masih nggak seluruhnya buruk begitu, Pak. Artinya kalau tadi guru senior, tadi Bapak sampaikan tentang kalau bisa menilai itu rasa tanggung jawab, disiplinnya, jadi artinya Betul, 5 betul, ya. Tapi kalau kita melihat dari guru-guru kita yang sebagian juga artinya masih ada yang nilainya artinya di antara 6 sampai 8 alhamdulillah masih bisa gitu ya. Ya. betul, betul, Alhamdulillah Pak. artinya memang ada harapan ke depan yang bisa untuk perbaikan ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat Betul. dari ini nih apa kemudian untuk dinamikanya ini, perasaan Bapak ini kalau tentang dinamika tim saat ini kan tadi sudah disampaikan lebih kurang seperti itu. Kemudian kira-kira yang bisa Bapak lakukan nih, yang saya sampaikan kira-kira nih ke depan nih, ya kan ya.
Iya. targetan-targetan ke depan nih kira-kira dari dengan dinamika yang Bapak sampaikan tadi itu, eee, untuk yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kerjasama dengan guru-guru senior ini apa nih kira-kira kiat-kiat atau trik-trik ke depannya sih? Mhm. Ya kalau menurut saya sih Pak, kita mengadakan satu acara gitu, Mhm. yang dimana di situ mungkin saya akan membuat satu perencanaan dengan mengadakan kerjasama, mungkin sama-sama jadi panitia, mungkin sama-sama Mhm. jadi peserta begitu. Iya. Jadi di antara kedua golongan mungkin menurut saya itu Heeh. acara tersebut akan menjadi sebuah jembatan di mana di dalam jembatan itu nanti ada sinergi kerjasama Iya. antara nafas muda mungkin ya, Heeh. pemikiran-pemikiran baru mungkin yang memiliki etos kerja yang baik gitu, Mhm. dan Mhm. mungkin yang sasaran saya sehingga dapat terjadi satu sinergitas begitu Pak. Jadi dengan acara tersebut, nanti acara tersebut akan berjalan, kemudian Iya. acaranya mungkin saya buat dari pagi sehingga panitia itu akan terbiasa dengan tanggung jawab begitu Pak, dengan tanggung jawab Mhm. sehingga mereka juga akan mungkin termotivasi dengan acara tersebut. Karena saya sadari mungkin ada Heeh. hal-hal yang menjadi penyebab bagi Iya. guru-guru untuk menjadi seperti itu gitu. Mungkin bisa jadi karena mereka melakukan hal-hal yang terlalu monoton gitu, bertahun-tahun sehingga terjadi titik jenuh, titik kebosanan begitu. Jadi ketika saya buatkan penyegaran sesuatu yang baru, acara yang baru, terjadi satu penyegaran sehingga mungkin mereka terpicu kembali semangatnya. Mhm. Mhm. Mudah-mudahan ya terjadi perubahan ke arah yang positif begitu, Pak. Oh iya, artinya salah satu dengan keresahan-keresahan yang Pak Prio rasakan ya, artinya kan tentunya Betul. kita sebagai teman sejawat sesama guru punya peran ya, harapan ke depan gitu ya. Yang mungkin salah satu usaha yang Pak Prio Betul. lakukan adalah dengan melakukan suatu event kegiatan yang sifatnya untuk menyatukan menyamakan persepsi lah Betul. ya. Betul, betul, Mungkin Pak. beberapa acara yang memang ada keterlibatan bersama yang di situ memang akan merasa saling keterikatan hati, salah satunya begitu ya. Sehingga nanti ketika sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan atau acara yang Bapak sampaikan tadi itu, kalau boleh tahu nih kira-kira nih spesifik acara yang kira-kira pas banget itu ya untuk kepada guru kita ini yang supaya terjalin itu seperti apa? Contoh nih kira-kira seperti kalau bisa. Kemungkinan besar sih, Pak, saya bisa ngambil momen, sebentar Mhm. lagi kan Hari Kesaktian Pancasila, Pak, ya. Iya, iya. Nah, tanggal 1 itu nanti Iya, iya. saya coba untuk mengadakan, kegiatan P5, di mana P5, heeh. masing-masing kelas itu akan menampilkan, hasil produk mereka terbaik, Produk, begitu. iya. Dengan begitu kan masing-masing kelas itu akan berlomba-lomba bagaimana Mhm. Mhm. kelas mereka akan menjadi sesuatu yang bisa ditampilkan begitu. Jadi andai kata memang itu sudah terjadi, tanggung jawab itu sudah diambil oleh mereka begitu, mungkin mereka juga akan melakukan satu hal yang lebih sedikit positif gitu. Karena mungkin saja ketika di satu tingkatan itu ada 3 kelas, 2 Mhm. senior, 1 junior. Ketika juniornya ini dari pagi mereka melakukan persiapan gitu kan, Mhm. mereka akan terpacu begitu, terpicu Iya. bagaimana, "Oh saya mosok yang, sudah lama apa ya yang mau saya tampilkan, saya nggak mau kalah juga," begitu. Jadi saya menggerakkan begitu Pak, menggerakkan Oh, iya, iya. bagaimana dinamika ini bergerak dengan baik, kemudian Baik gitu, terjadi satu sinergitas yang saling mendukung saling sehingga mendukung, oh iya. betul, sehingga kualitas dari pendidikan di sekolah ini juga bisa naik ke arah yang lebih baik begitu, Amin. Pak. Oh iya. Jadi artinya tanpa kita istilahnya menggurui gitu Pak ya, secara tidak langsung Betul. kita karena Bapak ini spesifik ini salah satu program terdekat nih kayaknya mau ya, momen apa, Kesaktian Pancasila ya. Nanti Iya, Pak Priyo betul, Pak. rencananya mau melibatkan semua nih berarti kan, dengan melibatkan semua Betul. dalam kegiatan itu, sehingga di situ Betul. juga mungkin salah satu triknya untuk, duduk bareng bersama, membagi tugas peran Betul. masing-masing, seperti itu ya yang Bapak sampaikan tadi Betul. itu ya. Iyalah, Iya, jadi betul, Pak. artinya memang
dalam waktu dekat ini akan terlaksana ya, rencana itu sudah direncanakan Pak ya dalam waktu dekat gitu ya. Kalau Betul, bahasanya Pak. dengan aksi nyatanya ya supaya terjadi permasalahan-permasalahan atau keluhan harapan terutama untuk kerjasama dan terutama tanggung jawab Betul. ya tadinya. Tanggung jawab ya, betul Pak. Tanggung Ya, jawab guru, kemudian tanggung jawab terhadap kualitas sekolahnya juga. kemudian ini ya Pak Yoni, sebelum kita mengakhiri ya seperti itu ya. Kira-kira nih kalau nanti harapan nih, kalau nanti setelah melakukan salah satu kegiatan itu untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan yang Bapak lakukan itu nanti kira-kira nih apa nih yang bisa diambil nanti itu? Baik, keberhasilan dari itu adalah keberlanjutan tentu saja Pak, di mana di setiap keberlanjutan itu pasti ada sesuatu yang bergerak. Nah, artinya mereka itu saya anggap sebagai sikap statis, sikap yang jenuh ya, sikap yang diam. Ketika kita sudah menggerakkan dan roda berputar begitu, sinergitasnya sudah mulai berjalan, kemudian kita tinggal buatkan program-program lanjutan yang akan terus membuat roda ini bergerak begitu Pak. Jadi setelah acara kesaktian Pancasila ini nanti akan ada Hari Ibu gitu atau Hari Pahlawan di tanggal 10 November. Betul. Atau Hari Pramuka atau di Hari Ibu atau di hari-hari selanjutnya. Nah, kita akan gunakan konsep bergantian, bergiliran begitu, terus rotasi berputar, mungkin untuk yang acara ini nanti penanggung jawabnya adalah kelas 6. Kelas 6 nanti wakilnya ini, sekretarisnya ini, begitu. Ayo Pak Bu, kita buat ini semenarik mungkin. Besoknya lagi kelas 5, kelas 4, sehingga masing-masing mereka itu akan mendapatkan peran dan mendapatkan tanggung jawab mungkin sesuatu yang setelah melihat satu keberhasilan, kita buatkan dulu sesuatu yang berhasil, yang baik, yang dipandang orang itu positif gitu. Mereka juga akan tergerak, mereka juga akan merasakan, bagaimana ya giliran saya nih besok nih 2 acara lagi, 2 event lagi, saya akan buat tema apa, begitu. Nah, dia tentu saja akan lebih aktif, kemudian dia tentu saja akan membuat sesuatu yang mungkin bisa menggunakan teknik ATM, amati tiru modifikasi, atau membuat sesuatu yang sama sekali baru, begitu Pak. Keberhasilan saya indikatornya di situ sih Pak. Berhasilnya sedikit ya. Ya, betul, memang insya Allah ya yang Bapak Priyo rencanakan ya, rencana aksi ini ya kita yakin insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Artinya untuk salah satunya bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab pada guru-guru kita yang lain, memupuk kebersamaan dan tentunya. Tapi seandainya nih, ya kan, seandainya misalnya ketika dalam perencanaan sudah terlaksana gitu nanti tiba-tiba ada hambatan nih ya, ada hambatan dalam pelaksanaan rencana itu. Dalam pelaksanaan rencana ini baru pelaksanaan rencana ada hambatan. Kita mau melaksanakan rencana, tetapi ada hambatan kita sebelum melakukan pelaksanaan gitu ya, rencana itu. Mungkin solusi yang terbaik supaya rencana itu bisa terlaksana tidak tanpa kalau ada sedikit hambatan-hambatan itu kira-kira gimana nih ya menghadapinya itu? Iya. Kalau menurut saya, sebelum acara itu dimulai, kita akan dudukkan bersama, begitu. Di situ langsung kita buat beberapa rencana sekaligus. Plan A, Plan B, Plan C. Contoh misal, dalam kesaktian Pancasila nih. Betul. Bapak Ibu silakan kira-kira yang punya pendapat. Nah, itu kita tarik masing-masing pendapat dari beberapa generasi, dari beberapa yang kita juga nggak boleh memandang bahwa si guru ini nih yang kemarin etos kerjanya buruk nih, paling dia bisa apa. Mungkin saja dia punya sesuatu yang di luar pemikiran kita gitu loh. Jadi Pak, kita tetap hargai itu dan kita jadikan itu sebagai rencana-rencana cadangan bila mana suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka kita sudah punya banyak perbendaharaan rencana yang bisa kita gunakan dan tinggal kita pilih gitu Pak. Dan untuk masing-masing pelaksananya sudah pasti orang-orang yang memiliki ide untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut begitu Pak. Jadi mudah-mudahan sih kalau dalam setiap kegiatan saya selalu membuat plan itu lebih dari 1 begitu Pak. Plan ya, artinya memang
Ya salah satunya kan karena kita nih sesama guru, yang pertama mungkin kalau ini artinya salah satunya dengan konsultasikan juga ya dengan misalnya dengan pimpinan Betul. kita ya, dengan kepala sekolah misalnya Betul, betul belajar Pak, bareng betul sebagai Pak. pimpinan, artinya memang karena Iya, mereka yang punya kebijakan penuh ketika melakukan itu, seperti itu. betul. Oke, mungkin Dalam sebenarnya duduk bersama itu Pak ya, dalam duduk bersama iya dalam kita duduk memanggil pemangku-pemangku kepentingan, kepala memangku sekolah, kepentingan, yang punya kemudian kebijakan, duduk betul, bareng seperti itu ya. Mungkin kemudian itu salah satu yang pihak bisa dari wali dilakukan. murid begitu. Iya betul, ya bisa kita lakukan ketika pelaksanaan ini supaya terencana itu benar-benar terlaksana dengan Betul. baik. Tentunya harapan dari Pak Priyo tadi adalah dengan rasa tanggung jawab, kebersamaan, kemudian di keberhasilannya juga output kepada siswa juga akan tentu akan lebih baik seperti itu ya. Oke, mungkin harapan ya, artinya kita udah jelas nih temunya salah satu solusi aksi yang akan dilakukan oleh Pak Priyo ya, itu sangat bagus sekali. Salah satu bagaimana kita untuk keberhasilan supaya bagaimana menyatukan hati etos kerjanya yang baik ya, tanggung jawabnya seperti itu. Oke, baik sekali Pak Priyo ini. Mungkin mudah-mudahan rencana aksinya nih, ya rencana untuk pelaksanaan harapan perubahan ini bisa terlaksana dengan baik, insya Allah ya. Nah, mungkin kita nanti akan bisa berkomunikasi lagi, bersama-sama melakukan bagi-bagi ilmu nih ya. Mudah-mudahan dengan solusi yang Pak Priyo lakukan. Amin, Ya, amin, mungkin amin, itu amin, saja amin. Pak, karena mungkin kita juga waktu yang membatasi kita, insya Allah kita bisa bertemu kembali nih dalam obrolan-obrolan selanjutnya yang kira-kira bisa kita lakukan, yang kita berbagilah, kita ini sama-sama punya. Setiap kita pasti punya permasalahan yang mungkin pasti ada solusinya, ya nggak Pak ya? Insya Allah seperti itu. Siap. Oke, terima kasih nih Pak Priyo. Kita sudah sama-sama ngobrol Ya, panjang saya terima lebar. kasih banyak Pak untuk obrolannya. Alhamdulillah. Oke, kita sampai ketemu ya di waktu kesempatan yang lain. Assalamualaikum. Baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.